Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Atau dalam artian, investasi adalah cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang Anda miliki saat ini. Berbeda konsepnya jika kita bermaksud mengumpulkan lebih banyak uang daripada keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, membelanjakan 1 juta rupiah sebulan di sektor dana dengan pendapatan tetap. Selama periode itu, Anda akan mendapat keuntungan 40%. Berarti saat melakukan penarikan, uang kamu akan bertambah sebesar 4 juta rupiah dari hasil keuntungan yang diperoleh. Investasi juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan waktunya. Jenis investasi berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek itu relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Metode investasi ini yang paling populer adalah terus investasi. Yang kedua, jangka panjang. Tidak seperti investasi jangka pendek, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya, dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Investasi ini umumnya memiliki pengembalian yang jauh lebih baik, tetapi resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan investasi jangka panjang ini, investor juga harus memiliki modal yang cukup. Anda perlu mengakui dan menerima bahwa investasi jangka panjang masih bisa merugi dalam beberapa tahun pertama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan jenis investasi ini perlu dianalisis secara menyeluruh. Jenis investasi yang kedua yaitu jenis instrumen investasi yang populer digunakan. Yang pertama ada kepercayaan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, perwalian investasi adalah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka investasikan dalam portofolio bursa efek mereka. Sebagai investor, Anda hanya perlu menyiapkan modal untuk diinvestasikan dalam portofolio bursa efek. Hal ini akan dikelola oleh manajer investasi. Portofolio surat berharga terdiri dari produk pasar uang, obligasi, dan saham. Anda tidak perlu dana atau modal jutaan rupiah untuk berinvestasi di produk ini, karena Anda hanya bisa memilih dana investasi dengan dana minimal Rp100.000. Beberapa orang yang memiliki atau menggunakan terus investasi sebagai sarana investasi dengan mengetahui bahwa investasi terus dianggap sebagai investasi jangka panjang yang cenderung lebih aman daripada saham. Selain itu, dana yang Anda keluarkan sudah dikelola oleh manajer investasi, sehingga Anda tidak perlu memantaunya setiap saat. Yang kedua ada emas dan logam mulia. Logam mulia dan emas merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Investasi ini juga cocok bagi Anda yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman, seiring dengan kenaikan harga emas dan logam mulia. Yang ketiga, saham. Alat investasi ini paling dikenal di masyarakat Indonesia.
Ketika Anda membeli saham di perusahaan yang terdaftar, Anda menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan persentase saham yang Anda miliki di perusahaan itu. Selain hak untuk membayar dividen, Anda juga akan mendapat keuntungan dari selisih harga jual saham tersebut. Manfaat lain dari berinvestasi di saham adalah mereka liquid dan mudah diperdagangkan. Oleh karena itu, jika harga saham naik, Anda bisa mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah sertifikat hutang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencangkup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu, dan pada waktu tertentu membayar pokok hutang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Jangka waktu investasi ini adalah 1-10 tahun. Keberadaan obligasi ini dilatar belakangi oleh upaya penghimpunan dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai sumber pendanaan. Ada 3 jenis obligasi Indonesia, yaitu obligasi korporasi, obligasi individu Indonesia, dan obligasi pemerintah. Yang kelima, ada asuransi. Ketika Anda mendengar asuransi jiwa berjangka, Anda mungkin berpikir tentang perlindungan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga serta aset yang Anda miliki, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jika asuransi secara umum masuk sebagai perlindungan, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda dalam hal menginvestasikan uang yang Anda miliki. Investasi berbasis investasi ini merupakan gabungan dari 2 produk, yakni asuransi dan perwalian investasi serta dana investasi lainnya. Umumnya, premi yang Anda bayarkan dikonversikan ke dalam satuan. Asosiasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran premi dan investasi. Asuransi jiwa sering dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sebelum mengambil asuransi, perlu dijelaskan bagaimana investasi asuransi ini akan dilakukan. Selain biaya, Anda harus membayar asuransi setiap bulan. Jika Anda memilih asuransi berbasis investasi, premi yang harus Anda bayarkan cenderung lebih tinggi dari asuransi biasa. Yang keenam, yaitu properti. Biasanya, orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini jika sudah memiliki modal yang cukup. Seperti yang Anda ketahui, tanah dan bangunan merupakan investasi berjangka panjang yang sangat menjanjikan. Nilai properti yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai 15-20% tentu sangat menarik, apalagi jika lokasinya strategis. Yang ketujuh, deposito tetap. Metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12 bulan. Jika Anda menarik dana sebelum batas waktu yang ditentukan, maka akan didenda oleh bank terkait. Semakin tinggi jumlah nominal yang Anda masukkan sebagai deposit, semakin tinggi pula keuntungan yang Anda miliki. Berdasarkan aset, investasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Yang pertama ada investasi aktiva real, merupakan aktivitas investasi yang dilakukan dengan aset yang terlihat atau tidak terlihat, misalnya dengan tanah, properti, atau logam mulia. Yang kedua ada investasi aktiva finansial, adalah investasi dengan aset dalam bentuk sekuritas, misalnya saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Selanjutnya ada manfaat investasi. Yang pertama, melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang menurun. Oleh karena itu, penting untuk mencari investasi yang memiliki return lebih tinggi dari inflasi.
Yang kedua, ada menambah sumber pemasukan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan sebagian gaji untuk investasi bulanan. Yang ketiga, ada mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Jika teman-teman menampung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan memakan waktu lebih dari 8 tahun. Namun, jika teman-teman berinvestasi dengan pengembalian bertahunan rata-rata 12%, teman-teman dapat mencapai tujuan itu dalam waktu 6 tahun. Yang keempat ada meningkatkan kekayaan atau aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, tanah, apartemen, dan pengembalian rumah. Selanjutnya yang kelima, memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan banyaknya kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, sangat cocok untuk investasi guna memenuhi kebutuhan yang menunjang di masa depan. Yang keenam ada gaya hidup sederhana atau hemat. Dengan sebuah investasi, seseorang berusaha hidup sederhana untuk tetap berinvestasi dan pada akhirnya menghindari membeli sesuatu yang kurang penting dan lebih ekonomis. Yang ketujuh, terhindar dari hutang. Dengan gaya hidup sederhana, orang terhindar dari hutang. Mereka yang wajib berinvestasi lebih memilih untuk menghindari hutang dan hidup sederhana untuk meningkatkan situasi ekonomi keluarga mereka. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan membicarakan dulu nih resiko yang terjadi akibat adanya investasi yang kita lakukan. Investasi itu pasti selalu melibatkan resiko. Resiko investasi dapat bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih, seperti saham, obligasi, atau properti. Faktor seperti fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, dan kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi nilai investasi. Penting untuk melakukan riset yang cermat dan diverifikasi portofolio untuk mengelola resiko yang secara efektif. Oke, setelah saya menjelaskan resiko yang terjadi akibat dari investasi, saya juga memiliki beberapa tips nih buat kalian semua yang menonton video ini. Gimana sih caranya atau tips melakukan investasi agar kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak? Investasi salah satu cara strategi yang bisa Anda gunakan untuk merencanakan keuangan di masa depan. Itulah sebabnya butuh cara-cara tertentu agar investasi itu bisa menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas dulu nih sob. Nah, mengapa tujuan begitu penting dalam sebuah investasi? Hal ini karena sulit untuk menentukan langkah selanjutnya, yang dimana kita harus mengambil tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah yang jelas. Nah, sasaran menentukan jenis investasi, apa yang harus Anda lakukan, mulai dari kerangka waktu, hingga jenis investasi dan tujuan. Nah, yang kedua, kita harus dapat menilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Dalam tahap ini, kita menjelaskan bahwa uang atau aset yang Anda miliki saat ini harus bisa kita investasikan dengan modal yang sangat kurang atau sangat minim. Dari mulai 100.000 atau 200.000, Anda juga harus bisa mempertimbangkan. Kita harus tahu gitu loh, berapa sih modal yang kita gunakan. Nah, modal juga itu sangat berpengaruh dari jenis investasi seperti emas, saham, dan real estate. Yang ketiga, memahami resiko pada diri sendiri sebagai investor dan sebagai investasi yang diambil. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan perputaran uang tidak semestinya kita harus mendapatkan keuntungan. Nah, dan tidak jauh dari faktor kerugian. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang namanya investasi pasti kita mengalami keuntungan, ada pula yang mengalami kerugian. Namun, kerugian bisa kita minimalisir dengan beberapa cara dan tips. Tergantung dari kitanya, kita bisa memanage keuangan tidak, bisa kontrol emosi tidak, kita bisa menganalisa tidak faktor-faktor kenapa sih bisa mengalami kerugian seperti itu. Yang namanya investasi ya, kalau kita mendapatkan keuntungan lebih besar, pasti resikonya juga lebih besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, yang keempat, perhatikan aspek legalitasnya. Nah, kita harus tahu nih legalitas dari bidang usaha ini.
itu legal apa tidak. Kita harus membutuhkan produk-produk investasi yang legal dan jelas. Nah, yang kelima, kita harus memahami siapa regulatornya. Nah, pastikan Anda mengetahui siapa otoritas pengawas yang mengawasi perusahaan atau yang menjual dan menyediakan produk investasi tersebut. Kita harus tahu nih, siapa sih yang mengawasi, badan yang mengawasi otoritas tersebut itu siapa, seperti itu loh. Nah, yang keenam, kita harus menentukan produk-produk secara seksama. Nah, aturan produk harus dibaca dengan cermat. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen memahami sepenuhnya hak dan kewajiban, manfaat, biaya, dan resiko yang terkait dengan produk. Subscribe.